Halo, baik teman-teman. Selamat siang. Ini saya kembali lagi membuat video ya. Sharing sesuai dengan pengalaman saya yang banyak orang sering mengeluhkan, termasuk saya awalnya. Pada saat penggantian chainring Light Pro ke gigi yang lebih besar 56T terusnya yang saya pakai ini, pasti akan mengalami hal yang sama, baik saya maupun teman-teman ya. Jadi apabila cranknya nggak diganti, maka rantainya seringkali akan lepas pada saat posisi gigi berada yang paling atas atau paling tidak di bawahnya. Itu pasti lepas. Karena apa? Karena posisi chainring ini terlalu keluar dari frame ya, sehingga tidak ideal. Kenapa bisa seperti itu? Ya, jadi saya jelaskan. Ini chainring standar bawaan Troy ya. Chainring standar bawaan Troy, dia memiliki guard di situ, pelindung ya, pelindung rantai, atau pelindung chainring ya. Pada saat dia menggunakan pelindung rantai ini ya, maka posisi gigi chainring ini ya, ini berada di dalam dan tidak sejajar dengan tempat bautnya ini. Sedangkan yang kita gunakan di LED Pro ini atau aftermarket ini, dia sejajar dengan bautnya. Pada saat kita menggunakan standar, dia posisinya di dalam seperti ini. Pada saat kita mengganti dengan yang aftermarket ini, maka dia akan cenderung menjadi keluar. Kalau keluar tidak sejajar dengan gigi yang paling tengah di sini antara chainring depan, maka dia akan kesulitan untuk mencapai ke gigi yang paling atas. Itu prinsipnya. Ada caranya. Biasanya orang cenderung kalau sudah begini akhirnya mengganti, mau nggak mau mengganti chainring ya dengan Hollowtech, mengganti crank ini dengan Hollowtech 2 sekalian upgrade. Tapi kalau memang dana kita terbatas dan kita juga pengennya hanya perlu mengganti chainringnya yang lebih besar, tidak perlu mengganti ini, karena selama saya pakai ini tidak ada masalah di sini. Launcher saja, tidak ada bunyi suara atau apapun dari sini. Jadi tetap saya pertahankan, saya tidak ganti. Jadi ada caranya. Biasa ada macam-macam lah, teman-teman punya cara lain-lain ya. Kadang-kadang ada yang katanya posisi bautnya ini ya, ini taruh di chainringnya, taruh di belakang baut. Pengalaman saya yang saya lakukan, pada saat ini saya pindah ke bagian dalam, maka dia akan mentok ke frame, tidak bisa digunakan ya. Satu-satunya cara atau pilihan saya ya yaitu mengganti BB kotaknya ini dengan yang ukuran lebih kecil. standar Troy itu yang saya ketahui dan kemarin saya ukur ya, itu 12 cm atau 120 mili. Nah, ini kemarin saya juga sudah mengganti dengan yang lebih pendek dari BB kotak merek Neko ya. Ini bawaan standarnya. Ini kebetulan ini sudah terpasang, sudah saya ganti. BB yang ada di sepeda ini sudah saya ganti. Ini bawaan dari pabriknya ya. Bawaan pabrik itu ukurannya tuh kelihatan ya. Nah, 120 mili. Mereknya Genia. 120 mili. Yang sekarang saya ganti ke ukuran yang lebih pendek. Berapa ya? Sebentar. Ini ukuran dari BB Neko 113,5 mm ya. Saya ganti yang lebih pendek. Mungkin ada teman-teman yang mengganti ke 111 ya, 111 mm.
Tapi menurut saya itu terlalu pendek. Kenapa saya pilih yang 135? Karena ukurannya ya yang paling pas itu. Ini setelah terpasang di sepeda saya ini dengan posisi chainring di luar seperti originalnya ya, seperti bawaannya di luar bukan di dalam. Ini jarak antara chainring dengan frame ini sudah tipis, sekitar berapa ya, setengah senti atau 5 mili. Ini yang posisi ideal. Kalau kita ganti yang 111 mm BB nya, maka ini akan mentok juga ke frame, eman framenya. Ini aja sudah saya bungkus sama ini supaya antisipasi, supaya pada saat rantai lepas tidak kena ini, kena framenya. Ini yang 113,5 sudah jaraknya setengah senti atau 0,5 mm. Nah, dengan posisi ini sudah ideal. Jadi pada saat kita sejajarkan ini, posisi rantai ada di gigi yang paling bawah ya. Saya coba pindah ke gigi yang tengah. Oke, sebentar. Oke, ini sudah berada di gigi yang tengah. Nah, posisinya sejajar. Jadi istilahnya ini adalah posisi senternya. Jadi antara chainring di depan dengan sprocket di belakang ini berada di posisi tengah. Sehingga apa? Pada saat kita mengganti ke gigi paling bawah atau yang paling atas ya, ini tidak terlalu miring, sehingga mengurangi resiko gigi lepas, rantai lepas. Oke, coba kita tes ya. Biasanya keluhannya orang-orang tuh pasti di gigi yang paling atas lepas. Ini kita coba, kita pasang di gigi yang paling atas. Oke, ini sudah berada di posisi yang paling atas. Nih, kebetulan yang sudah saya ganti sprocketnya dengan Shimano HG 400 1134 ya. Sedangkan RD nya masih bawaan Mission Sensa, shifter juga sama bawaan. Ini walaupun kita kayu, dia tidak akan lepas. Kenapa? Karena posisi kemiringannya juga tidak terlalu miring. Berbeda apabila chainringnya ini berada di luar, maka akan membuat ini miring. Satu lagi untuk chainring, karena kita menggunakan single chainring, ya usahakan cari yang sudah ini bentuknya tidak rata ya, ya teman-teman. Jadi wide narrow weight atau namanya bisa kalau kita cari chainring Lead Pro yang narrow weight. Jadi ada yang tipis, kan ada yang tipis, ada yang tebal. Kenapa kita pilih yang ini? Supaya pegangan chainring ke rantai lebih solid, lebih bagus daripada yang rata. Itu aja teman-teman ya. Semoga sharing saya sesuai dengan pengalaman saya, dan berdasarkan banyaknya di grup pertanyaan hal-hal yang sama, maka saya buatkan video ini. Semoga membantu. Begitu saja teman-teman, selamat beraktivitas.